Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa puncak semangatnya dan ada masa-masa futurnya, ada masa-masa menurun semangatnya. Maka barang siapa yang saat dia menurun, dia tetap berpegang erat di atas jalan dan tali yang lurus, di atas sunnah, dia pun selamat. Tapi siapa yang masa futurnya keluar dari jalan dan garis lurus, maka faqad halak, dia pasti binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna likulli 'amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah faman kanat fatratuhu ila Allah wa rasulihi faqad najah wa man kanat fatratuhu ila duna dzalika faqad halak. Amma ba'du, ibadallah, ma'asyiral salatil jum'ah yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita hadiahkan di hari yang mulia ini untuk kekasih Allah, kekasih kita, habibina wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang kami muliakan, hadis yang kita bacakan barusan, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa puncak semangatnya dan ada masa-masa futurnya, ada masa-masa menurun semangatnya. Maka barang siapa yang saat dia menurun, dia tetap berpegang erat di atas jalan dan tali yang lurus, di atas sunnah, dia pun selamat. Tapi siapa yang masa futurnya keluar dari jalan dan garis lurus, maka faqad halak, dia pasti binasa. Saudara dan sahabatku tercinta, hidup ini hanya sebentar. Mulai dari mukallaf sampai kita wafat meninggal dunia, kewajiban kita sebagai muslim adalah tetap mengimani Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Satu hari, satu malam ada 5 kali. Itu dilaksanakan seumur hidup sampai kita mati. Laksanakanlah. Apakah dalam keadaan semangat menggebu-gebu sehingga sholatnya bisa lama, panjang dan khusyuk, ada qabliyah, ada ba'diyahnya, bahkan diimbuhi dengan tahajud duhanya, atau mungkin ketika sedang futur. Ketika sedang futur artinya sedang luluh semangatnya, sedang jatuh semangatnya. Setidak-tidaknya jaga di atas garis sunnah, yaitu sholatlah tepat waktu, kejarlah berjamaah, walaupun tidak keren zikirnya, walaupun tidak lengkap qabliyah ba'diyahnya, walaupun kurang tahajud dan duhanya, minimal tetaplah menjaga berjamaah tepat waktu sholatnya di masjid. Maka siapa yang melaksanakan itu dia selamat. Bersabarlah saudara-saudaraku. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu bukan sehari 2 hari. Ramadan itu bukan seminggu 2 minggu. Dia punya waktu 28 hari, 29 hari, umumnya 30 hari. Selama Ramadan masih berlanjut, maka tetaplah berada di atas sunnah Nabi. Bagaimana menurut sunnah? Salatnya bagaimana, baca Qurannya bagaimana, puasa sahur dan berbukanya bagaimana, dan seterusnya bagaimana. 30 hari. Siapa yang berpegang erat dengan sunnah Nabi di atas 30 hari tersebut, maka orang ini selamat.
Tapi siapa yang tidak bersabar, futurnya dibawa nggak karu-karuan. Hari ini dia puasa, besok tidak. Hari ini dia sahur, besok tidak. Lalu akhirnya tidak puasa. Dan seterusnya. Orang ini celaka. Karena meninggalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, seumur hidup yang dia tinggalkan itu tidak akan bisa digantinya. Walaupun dia menggantinya seumur hidup, tidak akan terganti. Maka siapa yang berada di atas sunnah, dia selamat. Walaupun dalam Ramadannya tidak begitu keren, ada hari-harinya dia futur, baca Qur'annya kurang, mungkin tidur yang banyak dan sebagainya. Selama dia tetap di atas sunnah-sunnah yang prinsipal, dia pun selamat. 30 hari. Saudaraku, pernikahan adalah ibadah. Ada orang yang bosan menikah, ya, dalam rumah tangganya, pikirannya selalu saja ingin pisah. Tapi sesungguhnya perpisahan tanpa alasan yang syar'i adalah perpisahan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau istri meninggal dunia. Tetaplah jadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri kita dan anak-anak kita. Sampai kita meninggal dunia atau kita ditinggalkan oleh istri kita, dia yang meninggal dunia. Bersabarlah dan tetaplah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan sahabat yang tercinta, dalam hal ini sama dengan apa yang terjadi dengan Palestina pada hari ini. Apakah Palestina sudah damai? Apakah Palestina sudah selesai angkat senjata? Apakah Palestina sudah melakukan agresi senjata? Apakah sudah terjadi penyerahan Palestina sehingga Palestina sudah dikuasai oleh musuh sepenuhnya? Atau masih berlanjut dalam pertempuran? Kalau jawabannya masih, kalau masih ada peperangan, pertempuran dan jihad di sana, maka baik para mujahidin termasuk orang-orang beriman di seluruh dunia masih terikat dengan ibadah ini. Apa yang bisa kita lakukan, laksanakan terus dan jangan berhenti. Ibarat sholat, sebelum setelah takbiratul ihram, start mulai sholat, sebelum assalamualaikum, selama masih dalam sholat, ikuti terus ritme sunnahnya. Tetaplah setidak-tidaknya, tetaplah memperhatikan mereka, mengikuti berita mereka, mendoakan mereka. Kalau 1 rupiah pun kita tidak punya harta untuk disumbangkan buat perjuangan dan menolong saudara-saudara kita di sana. Minimal prinsip yang paling kita pegang erat adalah mata, pikiran tidak bisa tenang daripada mengikuti terus, ya, kalau bisa dibarengi dengan air mata, air tangan menengadah ke langit, berdoa kepada Allah. Kalau ada harta, kirimkan pada mereka. Kalau bisa mulut bicara, bicarakan tentang mereka dimanapun kita berada. Ini hal yang prinsip, saudara-saudaraku. Jangan tinggalkan karena ibadah ini belum urai, ibadah ini belum usai, ibadah ini belum selesai. Maka jangan pernah berhenti. Siapa saja yang masa-masa futurnya dia tetap di atas sunnah, dia selamat. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak lagi peduli, udah kelamaan, ya, udah kelamaan, saya udah capek ngapain kita? Siapa saja yang masa-masa futurnya dia tetap di atas garis sunnah, tetap berpegang erat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Isbiru, wahai umatku, akan tiba datang masanya kepada kalian suatu waktu nanti di akhir zaman. Kalian hanya bisa mengandalkan sabarlah, karena pada masa itu kata Nabi, isbiru fa innahu la yati 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang dia jalani terasa berat, lebih berat daripada yang telah dilewati. Hari-hari yang akan disongsong ke depan lebih berat dari yang sedang dia jalani. Yang ditugaskan Nabi apa? Isbiru, bertahanlah kamu. Bosan, gantilah dengan tetap bersabar. Saya sudah bosan, saya sudah jenuh, saya sudah lelah, saya sudah boring dan sebagainya. Gantilah dengan tekad, saya harus bersabar. Harus bersabar, saudara-saudaraku. Sepanjang apapun bacaan imam, selama kita makmum dan kita belum kentut, bersabarlah berdiri di belakang imam. Bersabarlah karena selama-lamanya imam membaca bacaannya pasti akan rukuk juga kan? Pasti akan tahiyatul akhir, tahiyat akhir juga kan? Lalu assalamualaikum. Bersabarlah. Ini tidak lama, saudaraku. Isbiru. Apa saja amalan kita, termasuk hari ini, sulit betul jadi orang ikhlas. Saya coba bantu ke sana, saya kecewa. Saya bantu ke situ, saya ditipu. Saya bantu ke sana, ternyata tidak tepat sasaran. Saya tolong ini, akhirnya dia bosan untuk membantu. Padahal kata Rasulullah SAW, isbiru, bersabarlah kamu, teruskan amal baik yang masih bisa kita buat.
selagi itu terbuka jalannya, masih terbuka pintunya, dan kita sedang menempuh jalan itu, jangan berhenti, jangan minggir, lanjutkan perjalanan, karena kita masih dalam tahap perjalanan. Mana ada orang yang pacu lari atau pacu kuda, tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan dengan alasan saya mau istirahat dulu. Nggak boleh, sampai finish saudaraku. Salat 5 waktu sampai finish. Assalamualaikum. Ya, saudaraku, lanjutkan itu dengan sabar. Sabarlah, bersabarlah. Karena ini yang bisa kita jadikan sebagai senjata untuk bertahan di akhir zaman ini. Banyak sekali lagi orang-orang yang berhenti beramal soleh karena merasa jenuh, merasa bosan, merasa nggak ada ujung-ujungnya nih, nggak ada akhir-akhirnya, dan ditipu. Bisa jadi dia juga memang kecele, atau bisa jadi dia juga tidak sesuai dengan ekspektasinya, harapannya, dan sebagainya. Akhirnya dia berhenti dan tidak lagi mau. Dan memang inilah Nabi SAW dengan sebutan fitnah duhaima. Apa itu fitnah duhaima? Fitnah duhaima ini memisahkan orang menjadi orang beriman total atau menjadi orang munafik total. Kita mau pilih yang mana? Kalau ingin menjadi orang beriman total, sabarlah. Karena kata Nabi, la tadawu hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada satu saja orang dari umatku ini nanti pada masa itu, kata Rasulullah, yaitu masa kita, melainkan dia akan ditampar oleh fitnah duhaima itu dengan tamparan yang sangat kuat. Maka tergantung pada siapa. Ada yang kena tampar, dia tetap berdiri tegar. Ya, ibarat petinju, kena tinju sekali, 2 kali, dia tetap bertahan tegar. Kalau tidak tumbang dan pingsan, dia tidak akan pernah menyerah. Ya, ada orang yang sekali sejak kena tampar, langsung nangis di tempat, langsung nyerah, langsung memeluk lawan, dan langsung bergabung dengan lawan. Ada yang pura-pura pingsan, ada yang pura-pura macam-macam lah perannya kita. Maka kita diharapkan di akhir zaman ini, di masa-masa fitnah duhaima ini, tetaplah bersabar, tetaplah bertahan dalam ketaatan, dalam kesolehan, tetaplah bertahan untuk tidak memaksiati Allah, untuk tidak lari dari kancah perjuangan, untuk tidak menyelesaikan diri sendiri dari ibadah yang sedang berlangsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ibadah itu ada waktunya. Hajian di musim hajinya, Ramadanan, puasa Ramadan di bulan Ramadan saja, ya, dan seterusnya. Jangan keluar selama masih hajian, lanjutkan walaupun melelahkan. Jalan dari Safa ke Marwah, ya, dari Marwah ke Aqabah, lah kemudian dari sa'i, ya, sa'i kita dari nafar awal ke nafar sani, sa'i kita dari jumrah ula, kemudian jumrah wusta dan jumrah Aqabah. Lanjutkan. Kita tidak boleh berhenti karena finalnya belum selesai, karena tawaf wadaknya belum selesai. Lanjutkan sampai selesai. Dan kalau kita berhenti di tengah jalan, buyar dan bubarlah, ibadah itu dianggap kita nol.